Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara Cuci tangannya dicuci, lulu, masker tinggo, telu, coba nang jarakmu, siji loro telu, tungokno kandaku. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang atletik, lari jarak pendek. Mari kita simak materi berikut ini. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, lompat, dan jalan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, athlon, yang berarti kontes. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada 776 sebelum Masehi. Induk organisasi untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lari jarak pendek atau yang disebut dengan sprint. Sebelum membahas lebih dalam lari jarak pendek, kalian harus mengetahui nomor-nomor yang dilombakan pada nomor lari. Yang pertama, lari jarak pendek atau yang disebut sprint. Jarak yang dilombakan yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Yang kedua, lari jarak menengah. Jarak yang dilombakan yaitu 800 meter sampai 1500 meter. Yang ketiga, lari jarak jauh atau yang disebut dengan maraton. Jarak yang dilombakan yaitu 3000 meter sampai 42,2 km. Baiklah anak-anak, mari kita bahas tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Ini adalah contoh gambar lintasan atletik. Lintasan ini berbentuk oval dengan jumlah lintasan 6-10 lintasan. Panjang keliling lintasan adalah 400 meter. Lebar tiap lintasan adalah 1,22 meter. Dan garis batas pemisah tiap jalur adalah 5 cm. Teknik start lari jarak pendek. Start adalah suatu persiapan awal seseorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Dalam lari jarak pendek, start yang digunakan adalah start jongkok. Terdapat 3 macam teknik start dalam lari jarak pendek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, start pendek. Kaki kiri ke depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kiri sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start
dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Yang kedua, start menengah. Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri, jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat. Ibu jari terpisah. Start panjang. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan di belakang kaki kiri. Jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Dalam melakukan start lari jarak pendek, terdapat 3 aba-aba, yaitu bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Aba-aba, ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block. Dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Setelah aba-aba diucapkan starter, bersedia, siap, ya, larilah secepat mungkin sampai garis finish. Teknik melewati garis finish. Pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu yang pertama, menjatuhkan dada ke depan. Yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Yang ketiga, lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Teknik yang sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan apabila ada beberapa pelari yang bersamaan melewati garis finish. Maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Pada lari jarak pendek, atlet sudah ditentukan tempat pada tiap-tiap lintasan dan tidak boleh masuk pada lintasan atlet yang lainnya. Kita saksikan video lari sprint dengan jarak 100 meter dari start sampai finish.
Monarang wanting to bring it home for South Africa. So the lineup, Ashrel in 1, Miyamoto in 2, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Schwartz in 6, Monarang in 7, looking to the stars before he settles in his blocks, and Zori in lane 8 on the outside. It's the 100 metres final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monarang and also by Zori. And Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line. And on the outside, it's Zori of Indonesia. It's a big... Itulah tadi materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tugas kalian di rumah adalah melakukan lari jarak pendek yang dimulai dengan aba-aba bersedia, siap, ya, kemudian lari sampai masuk finish dengan jarak 20 meter. Lakukanlah lari jarak pendek sebanyak 7 kali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.